Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Saham di video analisa sinyal forex untuk Rabu 24 Agustus 2022. Jadi seperti biasa kita sudah update di Instagram guruforex_id. Jadi teman-teman yang belum follow bisa di-follow terlebih dahulu Instagramnya guruforex_id untuk dapat info-info tentang sinyal dan analisa setiap harinya. Oke, untuk hari ini kita ada dua analisa ya. Ini analisa intraday semua tapi ke semi scalping teman-teman. Jadi sebenarnya ini dua analisa ini intraday ya, tapi ini lebih ke scalping gitu. Scalping tapi yang nggak scalping, intraday juga terlalu pendek gitu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Di sini ada USD Swiss franc, kemudian ada XAUUSD atau gold. Untuk USD Swiss franc sendiri kita analisa dari time frame M30 hingga H4. Kita ambil posisinya sell. Karena kita lihat ada area liquidity ya. Jadi ini kemungkinan akan di swap juga. Dia ada liquidity swap nantinya. Kemudian ada XAUUSD atau gold. Ini kita analisa dari time frame M15 hingga 1. Kita ambil posisinya sell karena ada equal structure ya teman-teman ya. Jadi equal structure itu seperti equal high, equal low gitu ya. Itu namanya equal structure. Itu juga sama area liquidity juga gitu. Tapi lebih spesifik gitu liquidity-nya gitu. Kemudian di sini untuk USD Swiss franc kita sell limit di 0.96873, kemudian stop loss-nya di 0.96978, TP di 0.95990 ya. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,11 dolar. Risk and reward 1:8 dan expired sampai 26 Agustus 2022. Kemudian ada XAUUSD atau gold, kita sell limit di 1760.304 ya. Stop lossnya di 1762.194, TP di 1713.014. Untuk resiko loss per 0,01 lotnya sekitar 1,89 dolar. Risk and reward 1:25 dan expired sampai 1 September 2022. Ya, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang saya ingatkan selalu, untuk gunakan resiko maksimal 1% dari modal ya teman-teman ya. Jangan lebih ambil posisi lotnya itu melebihi 1% dari modal resikonya gitu. Jadi jangan sampai kita open posisinya overload gitu. Jadi tinggal sesuaikan aja, di sini sudah ada resiko per 0,01 lotnya ya. Jadi tinggal kita sesuaikan dengan resiko terhadap modal kita ya. Jadi kalau modal kita 500 dolar ya resiko maksimal 5 dolar gitu. Kalau saldo kita 1000 ya resiko maksimal 10 dolar gitu. Kalau saldo kita cuma 200 ya resiko maksimal cuma 2 dolar gitu. Jadi jangan lebih dari 1% dari modal gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Terus kita juga bisa lakukan partial profit taking. Nah, partial profit taking ini kita bisa lakukan ketika kita sudah running di risk and reward 1:2 atau 1:1 ya teman-teman. Jadi ketika harga sudah running profit nih, udah running profit 1:1, kita bisa lakukan TP parsial. TP parsial itu ketika kita open posisinya itu lebih dari 0,01 lot ya. Jadi misal kita open posisinya 0,04, kita TP parsial 0,02 atau 0,01 gitu. Atau kalau kita open posisinya 0,06, kita bisa TP-nya 0,02 atau 0,03 gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Terus itu untuk mengamankan sebagian keuntungan dan mengurangi resiko. Nah, mengurangi resiko itu ketika seperti tadi, jadi kalau udah running risk and reward 1:1 atau 1:2, kita pindahin stop loss-nya ini di entry ya. Jadi stop loss ini kita edit, kita pindahin ke entry gitu. Kita samain dengan poin di mana kita entry gitu. Jadi ketika harga berbalik arah tidak sesuai dengan analisa, ya kita nggak rugi apapun ketika harga sudah menyentuh stop loss gitu. Karena saat menyentuh stop loss dan posisinya close ya, itu stop loss kita berada di entry gitu. Nah, kalau stop loss-nya berada di entry ya kita nggak rugi gitu. Jadi kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya ya teman-teman ya. Oke, untuk analisanya bisa swipe kanan aja di sini. Di sini ada USD Swiss franc.
kemudian ada extra USD atau gold. Oke, jangan lupa like seperti biasa, terus kita bahas satu persatu dari USD Swiss franc terlebih dahulu. Oke, di sini sudah ada USD Swiss franc dan nampaknya harga sedang berjalan menuju area sell limit kita ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di sini ada area liquidity ya, teman-teman ya. Di sini ada area liquidity yang terbentuk di sini. Oke, dan sekarang harga sedang menuju ke area supply. Area supply ini kita cari di time frame M30, M15 ya. Kita coba lihat di M30. Ya, di M30 sendiri ada area supply di sini. Di sini ada last bullish candle ya. Kemudian di sini ada FVG cukup lebar, teman-teman. Par value gap cukup lebar dan kemungkinan dia akan menuju ke area ini terlebih dahulu sebelum melanjutkan penurunan ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan market structure-nya dia juga sudah ada konfirmasi quotes ya. Yang mana di sini adalah breakout structure ya. Dari yang bullish menjadi bullish ya. Di sini ada higher high berarti melanjutkan kenaikan, tetapi harga kemudian dia break di sini. Ini kan higher low-nya ya. Dia break higher low cukup dalam di sini, dia membentuk lower low di sini. Nah, di sini berarti dia sudah ada perubahan karakter ya dari yang tadinya bullish menjadi bearish ya. Karena di sini dari market sebelumnya itu bullishnya cukup panjang, teman-teman. Nah, di sini kan dia tidak ada semacam quotes. Nah, quotes itu seperti ini, teman-teman. Ini yang quotes yang dari bearish jadi bullish. Nah, ini ada lower low, ini lower high ya. Harga selama belum tembus area ini ya, berarti harga masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Tetapi kalau harga sudah tembus area ini atau lower high ini seperti ini ya, berarti dia akan melanjutkan kenaikan atau sudah ada change of character ya. Nah, di sini jadi higher low. Di sini higher high, higher low, higher high ya, higher low. Terus di sini ada higher high, higher low. Kemudian dia buat semacam area liquidity juga di sini, area liquidity dia break juga di sini, ambil OP di sini kemudian lanjut naik ya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman, untuk penjelasannya di market structure ya. Oke, kita hapus. Nah, seperti ini. Oke, jadi untuk saat ini dia sedang mengarah ke area OP di sini ya. Oh ya, sebelumnya kita juga ada sinyal swing ya, karena ini sinyalnya intraday. Untuk sinyal swing sendiri kita di daily ya. Jadi ini marketnya kemungkinan dia akan koreksi terlebih dahulu ya. Akan koreksi terlebih dahulu di sini. Kemudian dia melanjutkan kenaikan lagi masuk ke OB di sini. Ini OB daily-nya ya, teman-teman ya. Karena market structure-nya di daily dia juga bearish gitu. Di sini ada lower low, lower low, lower low, lower low. Oke. Kemungkinan dia akan mencoba untuk naik ambil OP di sini juga gitu. Setelah dia ada koreksi. Karena kita lihat ini sudah berapa hari dari tanggal 12 Agustus sampai 24 Agustus itu dia hanya koreksi satu kali di sini. Hanya satu kali candle bearish ya, teman-teman. Oke, kita coba lihat dia satu sendiri. Oke, kita bersihkan dulu. Oke, harga mulai masuk ke area OP di M30 ya. Kita ambilnya range antara sell dan stop loss itu satu kali ukuran candle di sini ya. Di range-nya sama antara sell dan stop loss. Terus kita ambil posisinya itu di tengah-tengah ukuran candle seperti ini. Jadi range antara sell dan stop loss itu sama gitu. Jadi di sini kan range sell dan stop loss-nya. Terus kita ambil posisi sell-nya itu di tengah-tengah candle seperti ini. Oke, mungkin cukup ya untuk USD Swiss franc. Kita lanjut ke gold. Sini ada gold. Untuk gold sendiri kita juga
modelnya sama ya seperti USD Swiss franc tadi. Ini kita juga sebenarnya ada 2 sinyal juga di sini kalau kita perhatikan di sini. Ini sebenarnya kita ada 2 sinyal di sini. Yang pertama kita ada posisi sell limit juga di 1768, stop loss di 1773. Tapi ini kayaknya nggak tersentuh ya teman-teman ya, karena dan ini juga hampir mau expired juga, expired tanggal 25, mungkin besok ya mungkin nggak tersentuh ya teman-teman ya. Jadi kita ganti pakai yang baru ini. Oke, kita pindah ke M30. Di M30, ini kan yang supply yang di tadi itu ya, yang gede tadi ya. Dan di sini ada supply yang baru yang terbentuk. Ini market structure-nya di time frame rendah ya. Ini adalah quotes-nya time frame menengah seperti H1 hingga H4. Kemudian di ini market structure-nya yang time frame rendah seperti M1 hingga M30. Di sini ada breakout structure M. Breakout structure M itu adalah dari time frame per menit. Nah, seperti ini juga breakout structure sebenarnya. Tapi lebih ke area liquidity karena lebih rapat gitu. Kemudian harga belum ada konfirmasi quotes di sini. Kalau kita lihat di sini adalah lower low. Di sini bukan lower low ya. Jadi kalau ada quotes itu dia harus buat lower low, kemudian dia break lower high. Jadi sekarang ini dia sedang membentuk lower high teman-teman ya. Karena setinggi apapun dia naik, selama dia tidak break di sini, dia belum bisa dikatakan bullish gitu. Karena jarak antara ini kan lower high ya, lower high, kemudian ini lower low. Ini bukan lower low, tapi ini internal structure-nya yang di time frame middle ya. Di time frame kecil ya. Ini kan time frame middle-nya kan di sini adalah lower high, lower low ya. Berarti kalau dia mau bullish ya dia harus break dulu area ini di 1772 baru untuk koreksi dan melanjutkan kenaikan gitu. Jadi selama di 1772 itu tidak tertembus ya dia tidak akan bullish gitu. Jadi masih ada potensi untuk melanjutkan penurunan. Jadi konfirmasi quotes itu seperti ini teman-teman. Jadi di sini lower low, lower high, lower low. Kemudian dia harus membuat lower low kayak gini ya. Jadi setelah ada lower low, lower high, dia harus membuat lower low. Kemudian dia break lower high dan koreksi, kita bisa ambil posisi buy di sini dan melanjutkan kenaikan. Oke, kalau kasusnya seperti ini ya, ini bukan lower low ya, jadi kita jangan ambil posisi buy pas saat posisi seperti ini, karena ada kemungkinan dia akan melanjutkan penurunan. Kurang lebih seperti ini ya, karena di sini dia tidak ada lower low ya. Jadi dia break di sini tuh dia bukan quotes ini. Jadi ini internal structure-nya di dalam market bearish gitu. Di sini ada equal high, jadi ada high yang ukurannya sama ya dengan yang di sini. Mungkin teman-teman biasa menyebutnya double top ya. Tapi saya menyebutkan equal high ya, karena di sini terjadi area liquidity juga ya. Kemungkinan orang-orang akan melakukan posisi sell di area ini ya, dan harga akan tertembus gitu. Harga akan menembus double top, masuk ke area FVC, masuk ke area supply di sini ya. Di sini ada candle bullish ya, bullish terakhir sebelum dia breakout structure di sini. Harga akan tembus area FVG. Di sini juga sebenarnya ada area supply sih. Tapi kalau di atasnya ada area supply yang lebih tinggi, kemudian harga akan menuju ke area supply yang lebih tinggi gitu. Masuk di sini dan melanjutkan penurunan gitu. Di sini juga ada FVG cukup lebar teman-teman, jadi kemungkinan dia akan mencoba untuk turun juga. Oke. Jadi untuk kasusnya memang seperti ini ya teman-teman. Kemungkinan dia akan mencoba untuk naik lagi, kemudian
melanjutkan penurunan. Karena kalau dia perlu bullish itu dia perlu break yang di sini ya. Ini kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Untuk kita ambil posisinya gitu. Terus untuk ini kita hapus dulu. Untuk mappingnya masih sama dengan yang mapping sebelumnya. Nah ini kan mapping dari hari Senin kemarin. Ya emang saya analisa dia akan mencoba untuk naik dulu, retest atau membuat lower high ya, seperti ini. Kemudian dia akan melanjutkan penurunan. Di sini juga ada area liquidity ya teman-teman. Kemudian dia akan mencoba untuk rebound di area demand di sini. Di sini kalau di low time frame-nya itu ada area demand. Kemudian di sini juga ada demand high time frame-nya di sini. Kemudian dia akan mencoba untuk rebound atau reversal di area-area ini di 17 to 1707 sampai 1701. Kalau ini tertembus kemudian dia akan mencoba lagi di demand yang kedua di HTF-nya di 1695 dan 1690 atau di last lower low di sini. Kalau ini tertembus ya dia bakal menuju low yang lebih tinggi lagi di weekly time frame ya. Karena di sini dia berarti sudah jebol ya untuk area demand-nya di sini udah jebol area support-nya. Kemungkinan dia akan mencoba lagi turun sampai ke 16, 16, 18, 16, 19. Kalau ini nggak kuat juga ya dia kembali ke low saat dia corona kemarin di 1480 hingga 1500-an ya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya di gold dan USD Swiss franc teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dengan kedua analisa kita di USD Swiss franc dan gold. Terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat dengan video ini, yang udah like, share, subscribe. Terima kasih teman-teman. Tapi jangan lupa terus belajar ya, apalagi yang udah profit pertahankan, yang masih loss terus belajar lagi. Pertahankan risk manajemennya, jangan lupa risk manajemennya itu, karena itu adalah kunci untuk profit konsisten jangka panjang ya. Tanpa kita bisa paham dengan risk management, risk and reward-nya yang benar gitu, 1:2 itu minimal. Nah dengan risk and reward 1:2 atau resiko 1% itu kita bisa untuk profit konsisten jangka panjang ya. Oke, mungkin sekian dulu untuk video kita hari ini. Jangan lupa ikuti terus analisa sinyal forex di video-video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Yang punya pendapat lain bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.